Ibadah keluarga malam ini ditayangkan dari kediaman keluarga Ibu Tete Lepta, Sektor 2. Pelayan firman adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Semarang, dan kiranya firman yang bertabur menjadi berkat dalam rumah tangga dan keluarga kita sekalian. Teriring salam dan doa dari keluarga Ibu Tete Lepta, anak-anak, dan cucu-cucu. Kami mengucapkan selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita. Saya mengundang Bapak Saudara sekalian untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, baitnya yang pertama. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kebersamaan dengan keluarga Tete Lepta di tempat ini, kami mau beribadah kepadamu, dan kiranya ibadah ini berkenan di hadirat-Mu, dan dalam bimbingan Roh Kudus, kami juga menerima terang firman-Mu yang dibacakan, dan kami merenungkannya untuk bertumbuh dalam kasih-Mu. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Kitab Mazmur, pasal 126, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 126, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yang berkata demikian: pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kidung Jemaat 472. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Bapak saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, perenungan kita malam ini sekali lagi dibacakan dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang komitmen dan pengharapan, pengharapan adalah sesuatu yang ada di depan. Tapi komitmen sesuatu yang ada sekarang dan saat ini. Pengharapan apapun yang kita punya, Bapak saudara, hendaknya harus kita mulai dengan sebuah komitmen. Seorang pelajar, bagaimana dia meraih cita-citanya sebagai pengharapannya, menjadi dokter, menjadi guru, dan sebagainya. Maka seorang pelajar dia harus berkomitmen. Bagaimana dia menggapai harapan itu? Tentu dengan belajar. Artinya belajar menjadi sebuah komitmen. Kalau kita bicara tentang hal berumah tangga dan berkeluarga, siapapun yang akan melakukan sebuah perkawinan, maka haruslah dimulai dengan sebuah komitmen. Dan komitmen itu, Bapak saudara, harus kita lakukan dengan disiplin. Mengapa? Mengapa komitmen itu begitu penting? Mengapa komitmen itu menjadi sebuah titik awal ketika kita punya sebuah pengharapan? Sekali lagi, Bapak saudara, seberapa penting komitmen itu? Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara komitmen, komitmen itu berhadapan dengan persoalan, keputusan hidup, keputusan untuk menggapai cita-cita, keputusan untuk berumah tangga. Semuanya akan berhadapan dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Kalau komitmen itu tidak dibangun dengan disiplin, dan ketika ada perjumpaan dengan persoalan-persoalan, maka agaknya pengharapan itu agak begitu sulit untuk kita gapai kalau kita tidak mampu mengatasinya. Kalau komitmen itu tadi saya katakan, kita tidak lakukan secara disiplin, kita akan mudah tergoda, kita akan mudah tergoyang dalam hidup ini untuk sebuah pengharapan yang kita harapkan di masa yang akan datang. Demikian juga ketika kita mau bicara tentang hidup bergereja. Kalau kita bicara tentang hidup bergereja atau gereja dan masa depannya, jemaat Immanuel dan masa depannya, maka itu harus dimulai dari komitmen siapa yang ada di jemaat Immanuel Semarang. Apakah itu presbiter, apakah itu unit-unit misioner, apakah itu adalah warga jemaat. Semua dalam satu kesatuan sebagai keluarga, kita membangun sebuah komitmen untuk masa depan jemaat Immanuel. Mengapa kita harus melakukannya, Bapak saudara, sekali lagi? Karena kita adalah keluarga. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkait dengan apa yang menjadi pembacaan kita dalam kitab Mazmur ini, bahwa Allah telah membebaskan umat dari perbudakan. Dan tindakan Allah yang membebaskan, tindakan Allah yang menyelamatkan itu harus direspon oleh kehidupan umat untuk masa yang akan datang. Apa yang harus dilakukan oleh umat pasca pembebasan, pasca penyelamatan Allah? Demikian juga dalam konteks kita pada saat ini, pasca dari Paskah yang kita rayakan. Apa? Komitmen apa yang mau kita bangun ke depan? Ketika kita meyakini bahwa Kristus itu hidup. Apa komitmen kita? Artinya, Bapak saudara, dalam konteks beriman dan masa depan kita,
atau dalam konteks iman dan segala pengharapan kita yang akan datang, maka di dalam konteks ini pun kita harus punya komitmen di dalam hidup beriman kepada Tuhan. Bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai keimanan kita di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam keluarga, dalam gereja. Kita harus punya komitmen apa yang mau kita lakukan ke depan. Demi, sekali lagi, sebuah pengharapan, demi sebuah masa depan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa komitmen itu berhadapan dengan persoalan. Bapak Saudara, dalam Mazmur yang kita baca ini, persoalan itu sudah dilewati. Konteks Mazmur ini, bait Allah telah berdiri, bait Allah telah terbangun, dan itu semua adalah karya Allah. Itu sebabnya dikatakan, mereka tertawa, mereka bersukacita, mereka bergembira oleh karena karya Allah di dalam kehidupan umat yang menjamin masa depan umat, dan itu menjadi nyata di dalam kehidupan umat. Itu sebabnya ada sukacita, ada kegembiraan, ada keceriaan, karena Allah tidak pernah ingkar dari janjinya. Tetapi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi yang mau dikatakan adalah, sebelum Allah melakukan semuanya itu, ayat 4 sampai ayat yang ke-6, dalam bacaan kita di sana dikatakan, mereka berteriak kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini, kalau kemarin pada ibadah minggu juga disinggung saudara-saudara kita di NTT dan NTB yang sedang menghadapi bencana. Kalau kita dalam konteks hari Minggu kemarin, pertanyaan sebenarnya adalah, apakah mereka bisa bersyukur pada saat seperti itu? Pada saat mereka kehilangan orang yang dicintai, ketika mereka kehilangan harta benda yang dibangun, yang dicari, yang diusahakan bertahun-tahun. Tapi dengan adanya bencana itu semuanya lenyap dalam seketika. Sekali lagi, mari kita coba merenungkan ketika itu terjadi dan kita mengalaminya. Pertanyaannya buat Bapak Ibu sekalian dan saya, apakah kita bisa melihat kasih setia Tuhan di dalamnya? Apakah kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalamnya? Apakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan di dalamnya? Dalam kondisi yang terpuruk, yang tertekan, yang sedang bersedih hati, yang sangat dalam. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bacaan kita tadi dikatakan demikian. Pada ayatnya yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dari ayat 6 ini Bapak Saudara, ternyata sekali lagi yang mau digambarkan kepada kita adalah bahwa ketika seorang pelajar punya cita-cita mau jadi dokter, mau jadi ini dan itu dan sebagainya, dan berhadapan dengan tawaran-tawaran yang ada di sekitar para pelajar, dan banyak pelajar akhirnya tidak pada tujuannya untuk menggapai cita-citanya, tergoda dan sebagainya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa tergoda? Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga. Ketika dalam rumah tangga kita sedang mengalami krisis, banyak orang tidak kembali kepada Tuhan. Banyak orang justru sebaliknya meninggalkan Tuhan. Bapak Saudara, sebenarnya kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan itu seperti apa? Kalau kita mau melihat kasih setia Tuhan itu seperti apa? Kadangkala Bapak Saudara, tanpa kita sadari, sesuai dengan keterbatasan kita, kadangkala kalau kita bertanya atau terkait dengan seperti tadi, apakah saudara-saudara kita di NTT bisa melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan? Apakah mereka bersyukur kepada Tuhan dan itu terjadi pada kita? Nah Bapak Saudara, kadangkala kita membatasi tentang kebaikan Tuhan itu hari ini, saat ini.
Kita lupa bahwa kebaikan Tuhan itu ada di hari kemarin. Kita lupa bahwa hari ini pun sekalipun kita sedang susah, Allah pun melakukan kebaikan sama kita. Ketika hari esok, Tuhan pun akan tetap melakukan kebaikan kepada kita. Jadi kalau kita mau melihat tindakan dan karya Allah, jangan kita batasi pada waktu saat ini dan sekarang. Lihatlah di hari kemarin tentang kebaikan dan kasih setianya. Lihatlah janjinya tentang kebaikan dan kasih setianya yang untuk di masa yang akan datang. Lalu Bapak Saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika kita sedang ada dalam kesusahan. Ayat 6 sekali lagi mengingatkan kepada kita. Kalau mau dibahasakan begini Bapak Saudara, kalau Allah mau bicara sama kita malam ini, dan saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari, dia akan berkata begini, anak-anakku, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Di tengah-tengah penderitaan ini, jangan engkau tinggalkan ketaatanmu, kesetiaanmu, ketekunanmu. Aku memberikan kepastian kepadamu, kalau engkau melewati semuanya ini, engkau akan bersuka cita di hari yang akan datang. Itulah ayat yang ke-6. Sekali lagi Bapak Saudara, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, itu harus kita garis bawahi Bapak Saudara. Sambil menabur benih, apa yang dimaksud dengan sambil menabur benih? Benih apa yang mau kita tabur? Tetaplah engkau ada pada kebaikan di tengah-tengah penderitaanmu. Tetaplah engkau setia. Tetaplah engkau taat. Benih inilah yang mau dikatakan dalam ayat yang ke-6. Yang harus kita tabur di tengah-tengah kesusahan kita. Di tengah-tengah penderitaan kita. Hal kita meminta pertolongan Tuhan. Itu harus dan wajib. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Tetapi bagi kita sendiri, kita punya tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi. Kita harus tetap menabur benih. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-6. Apa janjinya Bapak Saudara? Ketika kita tetap menabur benih di tengah-tengah kesusahan itu, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya Bapak Saudara, segala pengharapan yang kita punya untuk masa yang akan datang, ketika itu kita mintakan penyertaan Tuhan, Dia akan mendengar dan menjanjikan kepada kita. Tapi Dia tidak pernah menjanjikan kita bahwa engkau tidak akan pernah berjumpa dengan persoalan. Itu Dia tidak janjikan. Persoalan hidup tetap akan kita hadapi. Tetapi Dia berpesan, tetaplah engkau menabur benih. Maka engkau akan menggapai apa yang menjadi harapanmu. Dan di sanalah engkau akan bersuka cita. Engkau akan bersorak-sorai. Jadi komitmen dan pengharapan Bapak Saudara memberikan satu dorongan buat kita. Bagaimana kita tetap pada komitmen. Apa komitmen kita pada malam ini Bapak Saudara? Komitmen kita adalah ketika kita ada dalam kesusahan, kita tetap menabur benih-benih kebaikan, benih-benih ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Jangan pikirkan apa yang Allah akan berikan. Jangan pikirkan apa yang Allah akan perbuat. Dia hanya menjanjikan engkau akan tertawa, engkau akan bersuka cita, engkau akan bergembira. Komitmen ini harus kita bangun mulai sekarang. Dalam hidup berumah tangga, berkeluarga, dalam hidup bergereja, dan dalam hidup kita sendiri dengan segala harapan masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Saudara. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sambut perenungan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 baitnya yang ketiga. Aku serahkan diri penuh
dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Ku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas taburan firman-Mu yang mengingatkan kami ketika kami masing-masing, baik secara pribadi, rumah tangga, keluarga, bahkan sebagai gereja, kami semua punya pengharapan-pengharapan untuk masa yang akan datang dalam kehidupan kami. Tetapi taburan firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami dapat menggapai semuanya itu. Ya Tuhan, ya Bapa, oleh karena firman-Mu, berikan kami kekuatan agar kami punya sebuah komitmen untuk menggapai masa depan kami. Kami sebagai para pelajar, mampukan kami berkomitmen agar kami sebagai anak-anak, sebagai pelajar, kami membawa kebanggaan kedua orang tua kami. Bahkan kami dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami diingatkan kembali komitmen yang pernah kami janjikan, yang pernah kami putuskan bersama. Biarlah dengan mengingat komitmen itu, di tengah-tengah tantangan kehidupan pergumulan dalam rumah tangga dan keluarga kami dimampukan untuk menggapai masa depan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Dan kami sebagai gereja, juga di tengah-tengah tantangan, juga di tengah-tengah pengharapan yang ada, mampukan kami sebagai persekutuan di dalam satu kesatuan, baik kami sebagai presbiter, kami sebagai unit-unit misioner, bahkan kami sebagai warga jemaat, bagaimana kami bersama-sama mau berkomitmen membangun masa depan jemaat Immanuel Semarang ini. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan, agar kami ada dalam satu kepaduan untuk berjalan di atas komitmen bersama. Dan ketika kami mau melakukannya, biarlah semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa, kami mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami di NTT dan NTB. Ketika mereka hari ini banyak yang terluka, baik secara fisik maupun hati yang terluka. Ketika mereka mengalami kekecewaan, ketika mereka mengalami kehilangan pengharapan-pengharapannya, kiranya firman ini boleh sampai di tengah-tengah kehidupan mereka, bahwa kebaikan-Mu bukan hanya untuk saat ini. Kebaikan-Mu sudah Engkau pernah lakukan dalam kehidupan mereka dan kami. Bahkan untuk masa depan kami pun kami percaya ada kebaikan dan kasih setia Tuhan
yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pesan firman Tuhan pada malam hari ini bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT dan NTB. Biarlah di tengah-tengah situasi luka, kecewa, kehilangan pengharapan, tapi mereka masih mau melakukan tentang kebaikan. Mereka masih mau melakukan ketaatan dan kesetiaan untuk terus berseru dan berseru akan pertolongan Tuhan. Biarlah apa yang dialami umat Israel, umat saudara-saudara kami yang ada di NTT dan NTB, kiranya juga merasakan pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya biarlah dengan kebaikan, dengan ketaatan yang terus mereka taburkan, maka di hari esok, berdasarkan firman ini, kami percaya mereka juga akan bersukacita. Mereka akan bergembira. Bukan karena lolos dari bencana atau akibatnya, tetapi mereka melihat karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan ya Bapa, secara khusus bagi kehidupan rumah tangga dan keluarga Ibu Tete Lepta di tempat ini, kami percaya bertahun-tahun keluarga ini mengarungi kehidupan. Begitu banyak peristiwa-peristiwa kehidupan yang terus dihadapi sampai saat ini. Ya Tuhan ya Bapa, kami mau bersyukur atas pertolongan-Mu bagi kehidupan Ibu Tete Lepta bersama anak-anak, juga cucu-cucu yang ada, bahwa mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi landasan bagi kehidupan rumah tangga dan keluarga ini untuk membangun masa depan, membangun pengharapan akan hari esok. Biarlah tentang kebaikan, tentang ketaatan, tentang kesetiaan kepada Tuhan, itu tetap mereka lakukan. Sekalipun ada kesusahan, sekalipun ada pergumulan yang berat. Biarlah kiranya Tuhan Bapa, Engkau terus menyertai kehidupan Ibu Tete Lepta di masa tua. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan apa yang menjadi pengharapannya bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya, kiranya Tuhanlah yang berkenan untuk mewujudkannya. Dan kami bersama-sama bersyukur atas pertambahan usia ke-79 bagi Ibu Tete Lepta pada tanggal 13 April yang akan datang. Hari ini kami mau bersyukur bahwa Ibu Tete Lepta akan mencapai genap 79 tahun. Kami percaya Engkau menjaga dan memeliharanya. Ketika ia dalam kesedihan, Engkau menghapus air matanya. Ketika ia jatuh, Engkau mengangkatnya. Bahkan ketika dia punya pergumulan, Engkau memberi hikmat kepadanya. Sehingga sampai pada saat ini, dan nanti pada tanggal 13, dia boleh menikmati atas perkenaan Tuhan, menggapai usia 79 tahun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan untuk seterusnya, biarlah Ibu Tete Lepta terus ada di dalam cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan. Demikian bagi anak-anak. Biarlah kiranya dalam pergumulan anak-anak dalam rumah tangga maupun dalam pribadi, baik Ibu Shirley, Bung Ongen, di dalam pergumulan hari lepas harinya, di dalam harapan-harapan mereka, kiranya Tuhan menopangnya. Demikian juga bagi cucu-cucu yang ada, biarlah kiranya Tuhan Bapa, Engkau juga menolong mereka untuk menggapai cita-cita dan harapan di tengah-tengah keberadaan yang mereka hadapi hari lepas hari. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga mau berdoa secara khusus bagi ujian yang akan dihadapi oleh Angel dan Bella. Ketika mereka mempersiapkan semuanya itu, kiranya Tuhan Kau tambahkan hikmat pengetahuan
kepada Angel dan Bella, sehingga ia mampu melewati masa ujian dengan menghasilkan hasil yang baik. Kemudian juga ya Tuhan ya Bapa, kami berdoa untuk Bung Ongen di dalam pekerjaan menangani proyek di Jogja. Kiranya Tuhan dengan segala pergumulan yang ada, Engkau memberikan hikmat dan kekuatan kepadanya, sehingga ia mampu menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dan biarlah di tengah-tengah pergumulan, kebaikan dan ketaatan juga kesetiaan kepada Tuhan, biarlah itu dilakukannya, sehingga itu mendatangkan berkat-berkat yang dari Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, bagi keluarga besar Tetelepta dimanapun berada, kiranya mereka semua juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya biarlah sukacita dan berkat yang Kau berlakukan di tengah-tengah keluarga Tetelepta di tempat ini, berkenanlah juga Engkau ya Tuhan ya Bapa memberlakukannya di dalam setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Ya Tuhan ya Bapa, inilah rangkaian syafaat kami. Biarlah apa yang tidak terucapkan dan terkatakan, Engkau menggenapinya dan Engkau menyempurnakannya. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan bersama, dengan didasari apa yang dikatakan atau tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-20. Surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 berkata demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Sambil pun diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 292 baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 292 baitnya yang pertama. Tebu genang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Bapak saudara, saya undang untuk berdiri. Kita bawa persembahan syukur ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, karena kami memberikannya kepadamu dengan sukacita. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Tetaplah perhatikan protokol kesehatan dan tetap waspada. Sampai jumpa di hari Rabu mendatang. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 378, baitnya yang kelima. Kidung Jemaat 378,
Baitnya yang kelima. Yang diperbuat Allahku mengubah kepahitan, hingga cawan duka pun mengandung kemanisan, dan akhirnya bahagia mengisi lubuk hati, resah pun tiada lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu dan penyertaan Roh Kudus-Mu kiranya menyertai kami sekalian dari sekarang dan selamanya. Amin. 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 Sampai jumpa di Rabu mendatang. Selamat malam. Tuhan memberkati.